itu ada seorang perempuan di tanah Arab sana yang cantik, yang cerdas, yang mutadahinah atau agamis, solehah lah insya Allah. Terus dari keluarga baik-baik, keluarga terpandang, terus kaya raya. Maka kriteria seperti ini menjadikan banyak pemuda yang mendekat. Sampai ada salah satu pemuda yang dia si perempuan ini serem. Kemudian dia ngomong kepada pemuda tersebut, aku siap kamu nikahi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu? La tatazawwaj alayya. Kamu gak boleh poligami. Mohon maaf bapak-bapak nih, ibu-ibu, ini materinya agak hassas sedikit, agak sensitif sedikit. Tapi Anda sedang fokus pada yang penting kita fokus pada kewajiban kita. Nah, terus kemudian pemuda tersebut langsung ngomong, siap. Seperti ini, saya nggak butuh yang lain. Siap, pokoknya siap aja. Terus benar, menikah, membangun ekonomi bersama, sampai jadi orang yang kaya raya di kampung tersebut. Anaknya nambah 1, 2, 3, 4, sampai 6 kalau nggak salah. Singkat cerita, si suami ini mulai khilaf. Terus dia singkat cerita juga kawin dengan nikah lagi dengan seorang perempuan di desa yang cukup jauh. Cuman seperti yang kita tahu, laki-laki itu orang pintar untuk menyimpan rahasia. Memang sudah bertahun-tahun, tapi setiap hari Rabu pagi sampai sore sang suami ini nggak ada, hanya hari Rabu toh. Nah, sang suami ini nggak ada, maka sang istri mulai curiga. Lalu dia pun mengirim putusan nyuruh pembantunya, coba selidikin tuanmu itu kemana dia. Selidikin, singkat cerita ternyata masuk di sebuah rumah. Di situ ternyata ada ibu-ibu muda yang baru punya anak 1. Ketika sang suami ini keluar, si pembantu ini bertamu, nanya, singkat cerita ternyata memang itu istrinya. Dan nanya orang-orang sekitar, ternyata itu memang suami istri. Nah, akhirnya benar hal itu disampaikan kepada istrinya. Ketika tahu sebenarnya dalam syariat, kalau kita ngomong syariat, saat itu juga sang istri boleh minta cerai. Boleh minta cerai karena suaminya telah melanggar perjanjian. Tapi sang istri fokusnya adalah memberikan kewajiban, tidak menuntut hak. Dia pun dan perempuan itu lebih bisa untuk menyimpan rahasia. Dia pura-pura nggak tahu, normal aja. Tetap pelayanan untuk suaminya tetap bagus. Nah, yang singkat cerita sampai sang suami ini meninggal, maka sang istri pun mulai memisahkan hartanya dan harta suaminya. Setelah itu dihitung warisnya. Setelah itu dia datang di istri kedua dengan membawa bagian istri kedua tersebut. Nah, itu begitu tahu istri kedua, nah istri pertamanya yang dia nggak layak, saya ini bukan siapa-siapa, masa bersanding punya madu apa ya, bukan madu ya, atau bersanding dengan racun. Setelah dengan sosok wanita yang luar biasa, sampai gemetaran dia. Begitu datang langsung disebutkan di sana sampai sujud-sujud. Maaf, dan dia biasa aja. Terus ngomong, ini bagianmu, suami kita sudah meninggal. Ini bagianmu, ini bagian putramu. Terus kemudian saya nggak butuh ini. Nah, suami sudah ngasih. Terus kemudian kata istri pertama, enggak, ini bagianmu, kami nggak mau ngambil, ini bagianmu diserahkan. Terus sudah. Nah, jadi singkat cerita, dan itu urusan apa nih, urusan Allah SWT. Yang penting fokus kita adalah menjalankan kewajiban karena memang itu yang dituntut oleh Allah SWT. Mungkin ceritanya agak gimana gitu, tapi itu wajib disebutkan dalam kitab Syarah Bukutul Jain. Wallahu ta'ala. Tak kemudian lagi ke Pak Ustaz kita Al Mukarram Syekh
Suparman hafizahullah ta'ala. Sudah. Oke. Sebenarnya tadi Ustaz dan saudara sekalian ya, satu hikmah saya tadi kan menjanjikan bahwa yang keluar dari sebelah diri saya itu nanti hikmahnya bukan untuk. Tadi cerita yang intinya adalah antara pasangan suami dan istri itu idealnya, mereka idealnya itu adalah memikirkan kewajiban dia apa. Kalau seperti itu ya bisa jadi ada kisah nyata seperti ini, karena yang dimikirkan adalah kewajiban, menomorduakan hak. Itu adalah ideal. Nah, kan tetapi barangkali di lapangan yang didahulukan apa misalnya? Haknya duluan, kan gitu. Haknya duluan. Yang bikin apa namanya? Keadaan bisa terjadi konflik dan sebagainya itu kan karena yang didahulukan ini adalah hak, kemudian kewajibannya dimenor. Tapi kalau seperti yang diceritakan dalam firman-Nya tadi itu masalah. Ya, jadi masing-masing harus tahu kewajiban. Apa kewajiban? Misalnya seorang suami itu kewajiban suami apa? Beri nafkah, intinya itu ya. Baik, sebagaimana di layar ya, biar ada panduannya. Apa toh hak seorang istri terhadap suaminya, atau ya, kalau dibalik juga kewajiban suami atas istrinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sana ada seorang suami yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa toh hak istri-istri kita itu? Hak istri kita yang menjadi kewajiban kita sebagai suami itu apa? Jadi yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasul ini apa? Kewajiban dia tanyakan hak istrinya, bukan sebaliknya ya. Apa toh hak kita kepada istri? Gak gitu. Para sahabat itu orang-orang yang penuh hikmah, orang-orang yang soleh, sebagaimana digambarkan oleh Ustaz Hakim tadi, istri ya, kalau dari yang itu seperti itu. Yang ditanyakan itu adalah hak istrinya yang menjadi kewajiban dia yang harus dia penuhi. Maka Allah menjawab sama Rasulullah, antut imaha idza ta'inta. Yang pertama adalah kewajiban seorang suami kepada istri itu adalah yang pokok adalah memberi makan, memberi makan istri ya, sesuai apa yang dia makan, gitu ya. Kalau suaminya makan sate runting, istrinya ya dibungkuskan sate runting gitu loh. Kalau suaminya habis makan sate Kang Ipan, ya istrinya dibelikan sate Kang Ipan. Jangan dikirim fotonya, jangan dibawakan sisa soto Kang Ipan, jangan. Ya, dibelikan satu porsi penuh. Itu tur imaha idza ta'inta. Kalau sehari-hari suaminya makan beras rojo lele, istrinya rojo lele, ini jangan ada bedanya. Kemudian yang kedua, wa taksuha idza kasaita. Memberi apa namanya pakaian ya, sesuai apa yang dia pakai. Ya saribit lah gitu ya. Pesan saribit dari sak keluarga. Ya itu suami yang hadir. Muncul bapaknya danis ya. Ibu wasbu jadi pulang-pulang orang apa-apa. Harus apa namanya? Harus saribit itu loh bahasanya. Kalau batik itu semua. Kayak keluarganya Muslimah loh, ada punya saribit, batik banyak.
Saya pernah lihat itu batiknya Saripin yang coklat ya, coklat hitam ya. jadi sak model benar itu. Nah, itu suaminya sudah benar. Jangan beda-beda kualitasnya. Di riwayat lain ya apa bahan tuskinaha kita sakanta. Ya manggone omahe padha aja suamine kamare ber-AC, istrinya lemehan tikar, ya boleh, harus sama. Ya pokoknya gitu lah ya, sama ya. Kemudian yang ketiga barata dribil wajah. Ya, kewajiban seorang suami kepada istrinya itu adalah apabila marah itu tidak bisa menahan amarahnya dan boleh memukul wajahnya, menjaga kehormatan istri. Walatu qabih tidak boleh menjelek-jelekan. Wala tahjur illa fi bait. Kalau sedang menghajar ya, mungkin kan suatu saat perlu pelajaran. Suatu saat iya benar, istri itu suatu saat kalau suaminya nggak pernah memberi pelajaran malah bahaya loh. Suaminya bisa jadi salah. Ya, kalau seorang wanita itu ya, katanya wanita itu adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang dibiarkan ya akan tetap bengkok. Bengkok dalam agama artinya tahu ya, ya akan sesat. Maka harus diluruskan. Tapi tulang rusuk gak bisa diluruskan dengan cuma buka ini lagi sama. Harus dengan halus. Gak bisa diluruskan dengan cara kasar, tapi harus dengan halus. Mungkin yang mau meluruskan istrinya itu kok gelepeng sing akeh. Diluruskan dengan halus. Itu. Jadi kalau menghajar istri, ya, suatu saat menghajar istri tidak boleh diusir dari rumah. Menghajar harus tetap di dalam rumahnya, harus di dalam rumah suaminya. Wah, aku sedih rumah istri saya ya Pak. Wah, bingung lagi ngajar dia itu. Wah, kuisi rumah tapi ya ini. Jadi memang ngajar istri itu tetap di dalam rumahnya suami maksudnya, tidak boleh dikeluarkan. Jadi si repot sih di rumah yang itu. Aku ya rawani mengajar Pak. Berapa orang mengajar ulangan ngajar mendidik. Nah itu rumah dia. Ya apa itu orang yang lepas rondo. Ya gitu ya, itu apa namanya kewajiban seorang suami. Demikian juga seorang sahabiah yang ditanya itu ya, yang ditanya itu adalah apa namanya tentang hak-haknya. Kira-kira seperti itu. Sebagaimana pernah ada pertanyaan itu tentang wanita solihah, itu pertanyaan seorang sahabiah. Seorang sahabiah enggak bertanya gimana suami yang enggak. Dia bertanya gimana toh wanita yang solihah, wanita yang taat pada suami itu gimana toh? Nah, itu kan hadis yang sangat populer ya. Nah, yang pertama apa? Syaratnya 3 saja wanita itu solihah, dikatakan taat pada suami, yaitu idza nadarta saratka. Ya. Apabila dipandang suami itu menyenangkan. Pokoknya harus dipandang untuk menyenangkan gitu. Makanya ustadz-ustadz ini harus pandai menyenangkan suaminya. Dan apa namanya, kalau dipandang itu menarik. Karena kalau menarik, kalau digaris menarik, iya lah. Misalnya rambutnya itu apa-apa, iya itu. Di kelabang, semaki, di rujak-rujak. Ya pokoknya biar menarik. Biar suami itu gak jadi marah. Terus dia caranya lah. Jangan sampai suami tertarik dengan wanita yang ada di luar.
Makanya lihat tuh wanita luar seperti apa, tiru kalau bisa lebih ekstrim. Perlu juga ya, salah-salah itu melihat iya tahu wanita di luar yang menarik itu. Sebenarnya Pak Abu Bakar tuh noleh. Padahal Pak Abu pengusaha lempeng-lempeng imam. Misalnya kok iya tahu mau bisa membuat Pak Abu noleh. Itu diperhatikan di luar itu. Nanti kalau di rumah loh ya, bukan di sekolah ya. Di rumah ditiru. Oh kayak kok apa betul di buncak-buncak ngomong pitane kuning, abang, hijau, hijau misalnya. Biar Indra Naberta sarotkan, biar kalau suami melihat tuh langsung senang gitu ya. Mau piye? Ya pokoknya dilihat di luar itu seperti apa? Pakaiannya mau Joko kayak apa ya? Tuku naik sama. Tuku sampai ekstrim. Itu. Lu tenang ini. Oh iya, dibelikan. Mas aku tukang apa? Tak dono. Sing iki. Wah, apa iki ya? Lu bisa sing bosan nanti gak mau Mas. Terus apa anaknya? Itu baru bapak dulu. Sebenarnya bukan Forza, ketemu Pak Hakim ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, langsung aja ya. Ini sudah semakin malam. Yang kedua itu cirinya wa'idha amarta atau atka. Ini yang penting. Apabila diperintah oleh suami, diperintah dalam ini adalah khusus hubungan suami istri atau atka, manul, tidak menolak. Kemudian wa'idha kita hafadat Fimalika baitika. Kalau suaminya pergi ya dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Hafadatka ala nafsiha wa malika. Itu kalau suaminya pergi ya dia menjaga dirinya dan menjaga harta dan rumah suaminya. Udah itu aja. Ya. Kalau ingin menjadi istri yang solehah. Sekali lagi para sahabat ini perlu kita ambil hikmahnya. Tadi yang di atas tentang kewajiban suami kepada istrinya itu yang pertamanya adalah sahabat suami. Kemudian yang bertanya tentang istri solehah ini adalah sahabiyah. Artinya apa? Kembali kepada yang disampaikan oleh Al-Ustadz, Al-Alamah, Almarhum. Dulu almarhum itu apa artinya? Yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Almarhum kok sensinya apa ini? Al-Ustadz, Al-Alamah, Almarhum, Al-Maghfurullah, Al-Maghfurullah. Tadi kan yang dipikirkan adalah kewajiban. Ya. Menomor dua kan masing-masing yang gitu sebagaimana tadi kasus sahabat dan sahabiyah. Barangkali itu Ustadz dan Ustadzah sekalian sambil memancing kalau ada permasalahan berkaitan dengan sinkronisasi antara dua lembaga, yaitu lembaga yang bernama keluarga, yang di sana ada suami, ada istri, ada anak, yang di sana ada hak dan kewajiban, dengan lembaga dakwah kita, yang di sana juga ada pimpinan dan anak buah dan karyawan, yang di sana juga ada hak dan ada kewajiban. Itu kita sinkronisasi, jangan sampai kita benturkan ya, antara kedua kepentingan ini. Sebisa mungkin disinkronisasi. Dia cara nih, yo pinter-pinter Ustaz, yo pinter-pinter Ustaz. Ini PR kita sebenarnya di sana. Barangkali sudah ada
hikmah yang baru Ustaz. Siap, Ustaz. Mari kita dengarkan. Setelah ini tanya jawab saja. Iya. Kalau tadi cerita yang menderita adalah istri, sekarang kita balik, yang menderita adalah suami. Masih disebutkan di kitab yang sama bahwa dulu ada seorang suami yang diuji oleh Allah SWT, seorang istri yang luar biasa cerewet, bahkan cerewetnya sampai mencela sang suami. Dan kalau budaya Arab kuno dulu yang seperti itu jarang. Dan ini berlaku sampai bertahun-tahun. Saking sabarnya sang suami, disebutkan di kitab tersebut, itu kerjaan suami kan nyari kayu bakar. Jadi binatang buas itu sampai bersahabat sama dia. Saking sabarnya, bisa kita bayangkan ya. Sampai udah kamu makan terserah, saking sabarnya. Bahkan saking malunya keluarga istri karena punya anak yang gak bisa taat sama suami, yang suka bantah, yang cerewet, dia ngomong ke menantunya yang merupakan sang suami ini, "Sudahlah nak, ceraikan putri kami. Dah, kamu nikah dengan yang lebih baik. Kamu sudah cukup bersabar, sudah bertahun-tahun." Terus kemudian kata suaminya, "Enggak diceraikan, sabar." Demikian juga dari keluarganya sendiri ngomong gitu. Jawabannya juga sama. Suatu ketika ada sahabat dekatnya itu nanya kepadanya, "Kenapa kan kamu ceraikan saja? Kamu nyari yang lebih taat, yang lebih ini dan itu." Tapi biasanya sebelum kita lanjut ceritanya, seorang istri yang melunjak itu biasanya salah sang suami. Karena sifat dasar seorang istri itu penurut, taat, ngikutin apa kata suami. Tapi karena sang suami ini menjatuhkan martabatnya, nah di depan istrinya mungkin jorok lah, berkata yang tidak tepat, maka istri pun menjadi naik. Terus kemudian singkat cerita, ada sahabat dekatnya, sahabat dekat sang suami ini, coba menggali informasi, "Kenapa kamu gak menceraikan istrimu?" Jawabannya di luar dugaan, "Saya gak pengen kalau istriku tak ceraikan, nanti masa idahnya lewat, dia dinikahi oleh saudara muslimku yang lain, terus saudara muslimku mendapatkan cobaan seperti yang aku terima." Ini luar biasa. Maka biar aku aja yang menderita. Qadarullah, ternyata sang istri ini meninggal duluan. Ketika meninggal, sang suami itu nangis gak karuan, nangis kayak perempuan. Dari meninggalnya, dari saat diiring ke kuburan, bahkan saat di kuburan, nangis terus. Ketika semua pentakziah yang mengantarkan jenazah sudah pada pulang, itu sang suami masih di situ, nangis terus. Kemudian dia tiba-tiba sang suami mengucapkan ucapan yang sangat keras, "Allahumma syhad annaha taliq." Ya Allah, bersaksilah bahwa istriku sudah tak cerai. Padahal cerai kalau sudah dalam keadaan meninggal itu tidak bisa jatuh, pasti nanti juga akan ketemu di akhirat. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu menceraikan istrimu padahal sudah meninggal?" Itu nggak bisa jatuh karena orang sudah tidak ada. Kemudian dijawab oleh dia, "Saya khawatir nanti ketika kumpul di surga dia masih cerewet." Makanya sampai sebegitu juga mau hidup selamanya nanti dia masih cerewet. Yo enggak, nanti kalau di surga sudah adanya beda. Sudah solehah.
Sudah. Nanti insya Allah di ending akhir kita akan bagi-bagi tips saja terkait bagaimana cara menundukkan seorang suami biar suami bisa bertekuk lutut melihat semua perempuan itu kayak melihat tembok. Ada tipsnya insya Allah. Oke, demikian tadi hikmah yang kedua dari Al-Ustadz Al-Alamah Al-Marhum Abdul Hakim rahmatullah, yang kebalikan dari kasus yang pertama, yaitu yang di sini adalah seorang suami yang hanya mengedepankan kewajibannya sebagai seorang suami, menomorduakan haknya kepada istrinya sebagai pembanding dari hikmah yang pertama tadi. Ya memang seperti itulah. Kalau keluarga sudah dibangun atas dasar memenuhi kewajiban keluarga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kewajiban bukan atas nama istri ya, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan terjadi happy ending seperti itu. Ya. Tapi kalau masing-masing menuntut haknya, wah ini mesti bakal repot. Ya. Karena pasti semua orang punya kekurangan, orang punya masalahnya sendiri, orang punya kesulitannya sendiri. Maka di sana perlu adanya kesepahaman antara kedua belah pihak. Nah, iso seperti itu, alhamdulillah, yang istri mementingkan kewajibannya, yang suami mementingkan kewajibannya, pasti keluarganya akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, sambil menunggu nanti tip-tip di akhir acaranya, silakan kalau ada yang ingin mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mengganggu sinkronisasi antara lembaga keluarga dengan lembaga dakwah ini, dipersilakan.